Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Rating pemain Manchester United disingkirkan Fulham melalui penalti, skor waktu normal dan juga perpanjangan 1-1. Lalu penalti Manchester United kalah 3-4. Joshua Zirkzee dan juga Victor Lindelof gagal mencetak gol. Dan ya, Fulham tidak terhenti, atau Manchester United gagal melaju ya ke babak perempat final. Gua akan bikin rating pemain seperti biasa, dimulai dari Andre Onana. Andre Onana melakukan 4 penyelamatan, di mana menurut gua ada 2 atau bahkan 3 penyelamatan yang sangat penting, krusial di pertandingan tadi di waktu normal ya. Kendati pun Andre Onana gagal untuk melakukan save di adu penalti. Menurut gua penalti ada juga faktor keberuntungan di sana, dan banyak juga faktor keberuntungan di sana. Tapi bagaimana penampilan secara keseluruhan, menurut gua sekali lagi ya, secara keseluruhan cukup oke, ada peningkatan dari penampilan sebelumnya. Walaupun passing akurasi masih jelek di 57%, ada banyak long ball yang dicoba oleh Andre Onana, ada 2 kali, ada 1 clearance yang dilakukan. Secara keseluruhan mungkin gue beri Andre Onana nilai 7. Walaupun di SofaScore ratingnya lebih tinggi ya. Andre Onana mendapatkan poin 7,4, dan di Flashscore kalau gue lihat Andre Onana diberikan rating, sebentar gue juga sambil lihat ya. Secara keseluruhan sih menurut gue sekali lagi ya, kebobolan gol, dan menurut gue di proses gol tersebut ya bukan mutlak dari Andre Onana. Dia pun juga mencoba dan memang tidak mudah. Bola yang disundul oleh Calvin Bassey. Oh ya, di Flashscore dia mendapatkan 6,7. Ya, dari gue beri dia nilai 7. Leny Yoro tampil selama 53 menit, ada 1 clearance, ground duel 1, aerial duels 2, 1 berhasil dimenangkan. Passing ada di angka 82%. Leny Yoro mungkin gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi. Bukan hal yang bagus bagi Leny Yoro di pertandingan tadi, walaupun juga tidak buruk-buruk banget. Ada beberapa situasi defensif dia bagus ya, terutama dalam memotong bola. Tapi gue melihat bagaimana dalam build up nih, menempati sektor center back sebelah kiri, dia nampak agak kurang berani menurut gua. Gua nggak tahu apakah ini ada faktor instruksi atau seperti apa, tapi di pola 3 center back ini, kalau melihat misalnya ya Lisandro Martinez, ya dia sangat aktif sekali juga mendistribusi bola ke depan. Dan ini juga terjadi dengan Matthijs de Ligt. Leny Yoro gua beri tadi nilai 6 ya. Dan ini terjadi dengan Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt cukup aktif dalam maju ya. Artinya bukan cuma maju, tapi memberikan kontribusi di dalam build up. Bahkan dia membuat 2 umpan kunci, ada 8 long ball, 5 sukses, 1 big chances created, 84% passing akurasinya. Dia juga sangat aktif melakukan duels nih. Ada 7 duels yang dilakukan, 6 berhasil dimenangkan. Ada total tacklingnya juga sangat banyak, 6, interception 2, aerial duels 5 dilakukan. Sangat aktif sekali Matthijs de Ligt di pertandingan tadi. Menurut gue penampilan sangat, ya salah satu pemain yang bagus, sangat bagus bahkan penampilan di atas lapangan Matthijs de Ligt ya, terutama dari tacklingnya dan juga inisiatif ketika Manchester United ini menyerang. Secara keseluruhan gue beri dia nilai 8. Nilai 7 gue berikan untuk Harry Maguire, tampil selama 90 menit. Cukup aktif dalam melakukan duels ya. Ground duels ada 4, aerial duels ada 5, di mana angka yang dimenangkan pun juga cukup tinggi. Passing akurasinya pun juga sangat tinggi, 94%. Long ball akurasinya juga cukup bagus, dari 4 dilakukan 3 berhasil bisa didaratkan ya. Dan ada 1 dribbling juga yang berhasil. Secara keseluruhan Harry Maguire tampil solid ya, di pertandingan tadi. Tapi gue merasa ya ada sebuah hal yang juga kurang sih dari Harry Maguire. Gue melihat bagaimana misalnya lini belakang Manchester United tadi
dalam beberapa kesempatan cukup terbantu, tapi bukan karena individu dari Harry Maguire, tapi lebih karena kerja secara kolektif dalam menyerang juga ataupun dalam build up ya. Gua pikir Harry Maguire pernah berada dalam situasi yang lebih baik dari pertandingan menghadapi Fulham tadi, sehingga ya gua nilai dia tampil bagus, tapi seharusnya bisa lebih bagus lagi. Gue beri dia nilai 7. Diogo Dalot ada 3 umpan kunci, ada 8 crossing yang dilakukan, di mana dia juga membuat 1 assist di pertandingan tadi, assist yang sangat bagus menurut gue. Cukup aktif dalam melakukan duel, secara total ada 12 duel yang dilakukan, angka yang dimenangkan di 7 ya. Ada clearance juga ada 8. Menurut gue Diogo Dalot yang di babak pertama menghadapi Adama Traore tampil cukup oke untuk mengawal sisinya ya. Dan juga Timothy Castagne menurut gue tidak cukup banyak naik ke atas. Ini juga merupakan hal yang mungkin membuat tugas dari Diogo Dalot agak sedikit lebih ringan. Tapi bagaimana dia mengawal sisi flank dari Manchester United cukup oke sih di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 7. Manuel Ugarte tampil selama 53 menit, mendapatkan 1 kartu kuning, 81% passing akurasi, ada 1 umpan kunci di sana. Ground duels yang dilakukan total ada ground duels ada 2 dan aerial duels juga ada 2, jadi total duels yang dilakukan ada 4, 2 berhasil dimenangkan. Tidak cukup aktif ya dalam melakukan duels kalau gue pikir Manuel Ugarte, dan dia pun juga mendapatkan kartu kuning. Kalau dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, gue pikir Manuel Ugarte ada penurunan di penampilan tadi. Gue berikan dia nilai 6. Gue ingin melihat apakah dia ada, tidak ada tackling yang dilakukan, interception pun juga ada, cuman 1 yang dilakukan oleh Manuel Ugarte. Jadi ini ada penurunan sih jika dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Gue beri dia nilai 6. Nocer Mazraoui yang telat menutup pergerakan dari Calvin Bassey di gol yang diciptakan oleh Fulham, tapi tidak seluruhnya itu salah dari Nocer Mazraoui ya, tapi bagaimana juga secara kolektif Manchester United ini lagi-lagi gagal untuk mencegah gol dari set piece. Tampil selama 120 menit, passing akurasi hanya 6, ada 1 umpan kunci. Cukup aktif dalam melakukan duels, ada 15 duel yang dilakukan secara total dengan angka yang berhasil itu 9 ya, jadi cukup oke. Cukup rajin dalam melakukan dribbling. Tapi kalau gue lihat di babak pertama misalnya, sisi yang banyak dipakai oleh Manchester United untuk menyerang daerah Fulham ini lebih dari sisi kiri. Bahkan sepanjang pertandingan nampaknya memang lebih dominan dari sisi sebelah kiri dibandingkan dengan sisi sebelah kanan. Iwobi yang dipasang di sayap kiri, artinya berhadapan dengan Nocer Mazraoui, juga beberapa kali bisa lepas ya, sehingga gue beri Nocer Mazraoui nilai 6 di pertandingan tadi. Bruno Fernandes ada 4 umpan kunci, luar biasa. Ada 10 crossing, ada 16 long ball, ada 3 shot on target, ada dribbling akurasinya 100%. Duels yang dilakukan secara total ada 19, sangat aktif. Sekali lagi Bruno menjadi inspirasi di pertandingan tadi ya. Dengan permainannya ada 2 tackling, ada 1 interception dan 3 clearance, juga sangat-sangat aktif di pertandingan tadi. Bahkan dia akhirnya bisa mencetak gol yang juga cukup bagus menggunakan kaki kiri, bersarang di pojok sebelah kiri gawang Bernd Leno. Tampil sangat mobile menurut gue dalam beberapa kesempatan transisi, dia bahkan harus sprint ya. Bruno Fernandes, gue beri dia nilai 9. Lagi-lagi nih Manchester United dalam tanda kutip bergantung dari Bruno Fernandes. Christian Eriksen tampil selama 68 menit, ada 2 umpan kunci, 3 crossing, 2 yang berhasil. Menurut gue Christian Eriksen yang tampil terutama di babak pertama ya, dan juga memasuki babak kedua sampai dengan menit ke-68, tampil rapi seperti biasa dengan kualitas yang bagus. Tapi gue menilai ada semacam kayak garis yang tidak terhubung, terutama dari lini tengah ke depan, dan Christian Eriksen nampak kesulitannya dengan sempitnya opsi di lini depan.
terutama ya dengan tidak maksimalnya penampilan dari Rasmus Højlund. Sehingga gue pikir Christian Eriksen ya dia ketika memegang bola dia ingin bermain kreatif, dia juga butuh partner. Di sana dia sempat melakukan sebuah crossing juga ke Rasmus Højlund ya di babak pertama yang tidak bisa dimaksimalkan. Tapi secara keseluruhan gue menilai ada sentuhan-sentuhan yang bagus juga dari Christian Eriksen, tapi mungkin ada situasi fisik juga yang menurun, terutama ketika memasuki babak kedua. Gue beri dia nilai 7. Joshua Zirkzee, nah ini yang agak sulit menurut gue. Kenapa? Karena angka akurasi passing dari Joshua Zirkzee di pertandingan tadi menurut gue tidak cukup bagus. Dan kalau gue lihat angkanya pun juga seperti itu ya, hanya ada di 74%. Ada satu shot off target yang dilakukan oleh Joshua Zirkzee. Tapi Joshua Zirkzee ini menjadi pemain yang paling banyak melakukan duel secara total bagi Manchester United. Secara total ada 32 usaha duel yang dilakukan. Dari 32 itu ternyata yang dimenangkan hanya 7. Jadi dia sering melakukan duel tapi tidak cukup sering untuk memenangkan duel tersebut. Walaupun demikian dia ya menurut gue juga sangat aktif, sangat mobile, benar-benar terkuras fisiknya selama 120 menit tampil. Ada juga dribbling yang sering berusaha secara individu dilakukan. Secara data ada 6 usaha yang dilakukan namun hanya 1 yang berhasil. Secara keseluruhan dari sisi kerja keras ya, mungkin gue lebih menitikan ke sana, dari Joshua Zirkzee ini cukup bagus. Tapi kualitas permainan dari Joshua Zirkzee, nah disinilah menurut gue oke, dia usaha bagus, kerja keras, tapi kualitasnya ini tidak cukup maksimal menurut gue. Namun demikian ya, gue melihat fighting spirit dari pemain ini cukup oke. Walaupun akhirnya dia gagal mencetak gol juga di babak adu penalti. Secara keseluruhan gue beri dia nilai 7. Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund tampil selama 68 menit. Ada hanya 1 shot off target dari dia, tidak cukup banyak sentuhan, hanya 9. Umpan akurasi pun juga sangat minim ya, 50% karena sentuhannya pun jarang. Gua tidak happy lah gue melihat penampilan dari Rasmus Højlund ya. Selama 68 menit tidak begitu mengancam. Terlihat dia juga tidak terhubung dengan pemain-pemain lain di atas lapangan, tidak cukup mengancam juga secara personal, secara individu. Gue nggak tahu nih apakah gue merasa memang ada penurunan yang tajam memang ya penampilan Rasmus Højlund dari musim lalu. Dan gue nggak tahu di staf kepelatihan Manchester United saat ini apakah ada perhatian secara individu misalnya. Gue tadinya berpikir bahwa di awal musim ini ketika kehadiran Ruud van Nistelrooy menjadi salah satu staf pelatih di era sebelumnya, gue menilai ini sebenarnya semacam kayak situasi yang ideal, karena Rasmus Højlund penyerang muda tidak bisa mendatangkan pemain senior sebagai sebagai tandem katakanlah seperti itu untuk posisi penyerang. Dan dengan hadirnya Ruud van Nistelrooy, gue pikir ini seperti situasi yang bagus gitu. Ruud van Nistelrooy, legenda klub, penyerang, cetak gol banyak, bisa menjadi pembimbing yang bagus. Dia juga punya pengalaman sebagai pelatih. Tadinya gue pikir akan seperti itu, tapi ternyata ada pergantian ya kan. Dan setelah pergantian itu sama seperti musim yang lalu sebenarnya, bahwa Rasmus Højlund juga sempat mengalami kekeringan gol. Tapi dengan apapun yang dilakukan oleh staf kepelatihan bisa mengembalikan penampilan dari Rasmus Højlund, sehingga musim lalu dia bisa berakhir dengan jumlah gol yang cukup oke di musim pertama. Tapi di musim kedua ini, terutama di periode kedua ya dengan pelatih yang baru, gue nggak tahu nih apa yang terjadi. Menurut gue dia butuh bimbingan secara personal, secara individu, baik itu secara teknis maupun juga secara non teknis. Tapi gue nggak tahu apakah itu didapatkan atau tidak. Gue melihat Rasmus Højlund main tadi itu seperti kayak seperti kayak yang penting ada di atas lapangan aja gitu. Dan ini sangat menyedihkan sebenarnya bagi pemain yang didatangkan dengan angka tinggi, mengalami musim pertama yang sebenarnya cukup bagus. Ketika didatangkan banyak disebutkan bahwa dia sebenarnya memiliki potensi. Ibarat pisau, ini kan harus diasah terus. Dan gue nggak tahu nih apakah pengasahnya ini kualitasnya juga bagus, karena tanpa itu semua ya, tanpa ada kaitannya ini ya tidak akan maksimal talenta yang ada. Dan gue nggak tahu, yang gue harapkan sih Rasmus Højlund
ya bisa mendapatkan bimbingan. Itu sih, terutama dari tim kepelatihan dan juga support. Menurut gua tidak cukup support itu hanya oke, dia dimainkan setiap pertandingan. Enggak. Kalau hanya itu saja, ini seperti kayak asal-asalan. Ujung-ujungnya justru bisa menjerumuskan sang pemain. Tapi bagaimana ada arah, bagaimana ada instruksi, bagaimana ada dukungan-dukungan lain ya secara individu. Dan terkait dengan Rasmus Højlund, ini justru berbalik dengan Chido Obi. Chido Obi yang tampil dari menit 68 justru menurut gua ya memiliki momentum yang berbahaya lebih banyak. 52 menit dia bermain. Dia ada dribbling sukses 100%, ada 3 big chances. Jadi dia lebih mengancam daripada seorang Rasmus Højlund. Passing akurasi pun juga jauh lebih bagus, ada di angka 80%. Jauh lebih aktif dalam melakukan duels dibanding dengan Rasmus Højlund untuk pemain yang masih berusia muda ya, 17 tahun ini. Di SofaScore rating dari Chido Obi Martin tidak cukup bagus, hanya 5,7. Dan kalau gue lihat di Flash Score, rating dari Chido Obi Martin juga ada di angka 5,6. Tapi gue secara dengan amatiran gue berbeda. Gue beri Chido Obi Martin nilai 7. Rasmus Højlund by the way gue beri nilai 5 ya. Sementara Chido Obi Martin gue nilai 7. Dia terlihat belum matang. Dia terlihat memang masih ya pemain muda begitu ya, belum jadi. Tapi gue melihat ada hal-hal yang jauh lebih positif sebagai seorang penyerang. Apa itu? Mengancam, ancaman kepada pertahanan lawan, kepada kiper. Dan ini lebih banyak, lebih bagus bahkan dilakukan oleh Chido Obi Martin. Nah pertanyaannya, apakah di pertandingan selanjutnya sudah layaknya dia diberi kesempatan sebagai starter? Ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh staf kepelatihan. Karena mereka yang lebih tahu ya apa yang terjadi secara psikis, mental, di lapangan latihan, dan lain-lain. Segala sesuatu yang terlalu cepat, terlalu cepat naik misalnya, ya, turunnya juga pasti akan terlalu cepat. Gue secara ringan amatiran, gue justru berpendapat, berikan Chido Obi kesempatan bermain seperti ini. Menurut gue, jangan langsung dijadikan starter dulu. Berikan dia kesempatan bermain dengan menit bermain yang semakin ditambah mungkin ya. Mungkin setelah ini gue nggak tahu, yang ditampilkan tadi saja menurut gue sudah cukup banyak ya, 52 menit untuk pemain yang masih berusia 17 tahun. Mungkin pertandingan selanjutnya ya paling tidak bisa di-maintain lah sekitar 20-25 menit. Menurut gue tuh saat ini tuh sudah jauh lebih cukup dengan keadaan Manchester United saat ini. Chido Obi gue beri nilai 7. Aiden Heaven yang pemain muda juga tampil 30 menit ya. Tampil solid menurut gue, aerial duelsnya 100%, clearance-nya ada 3, passing akurasi 100%, gue beri dia nilai juga 7. Casemiro tampil selama 52 menit, ya sangat aktif dalam melakukan ground duels ya, ada 5-4 berhasil dimenangkan, ada key passes 1, ada shot yang off 1, mencetak gol penalti dengan cukup bagus juga. Big chances created 1. Secara keseluruhan, secara individu dia bagus. Tapi secara permainan gue menilai dia tidak cukup cepat ya dalam mengcover area, terutama area gelandang bertahan. Dan gue melihat dia memang juga ada tugas sama seperti gelandang tengah lainnya. Artinya memang harus bermain juga proaktif ketika Manchester United menyerang. Hanya saja ketika Manchester United harus transisi turun, nah dia ini sering terlambat. Dan ini merupakan masalah klasik dari Casemiro. Gue beri dia nilai 6. Alejandro Garnacho, ada 2 shot on target, 2 shot off target, 73% passing akurasinya. Ground duels ada 7 yang dilakukan, 2 berhasil dimenangkan. Ya, dia tampil mengancam. Dia memiliki beberapa peluang, bahkan ya ada 4 total shots yang dilakukan. Gue menilai ada 2 big chances yang miss ya, termasuk di penghujung pertandingan waktu normal ketika dia sudah one on one. Inilah Garnacho yang menurut gue juga terlihat memang masih belum matang, masih belum jadi betul. Ada banyak keputusan yang salah menurut gue terjadi di atas lapangan tadi, dan kualitas dari finishing terutama ya. Yes dia cepat, yes dia penetrasi bagus, yes dia memiliki keberanian dan juga kecepatan, tapi itu saja tidak cukup untuk bermain di klub sebesar ini. Masih terlihat ada banyak kekurangan. Gue beri dia nilai 6. Alejandro Garnacho, 50%
tampil dari menit ke 53 dengan menit bermain total 67. Victor Lindelof, ground duelsnya 100%, 96% passing akurasi, tampil cukup solid menurut gua menggantikan Leny Yoro ya. Dan bahkan gua menilai ada lebih banyak peningkatan kualitas terutama dari sisi defensif dari Victor Lindelof ya. Ada last man tackle yang juga dilakukan oleh Lindelof, ini sangat krusial di pertandingan tadi. Gua beri dia nilai 7. Secara keseluruhan man of the match menurut gue di pertandingan tadi adalah Bruno Fernandes. Dan pemain yang paling kurang nilainya menurut gue ada pada seorang Rasmus Højlund. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.